cuma dikasih Tuhan. Suara saya terdengar. Tes 1. Terlalu banter. Tes 1 2 3. Tes 1. Iya. Jangan karena suara saya membangunkan tetangga. Selamat pagi semuanya. Salam merdeka. Merdeka. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saatnya kita saat teduh, kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah. Bapak Ibu, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita memberi hormat kepada Tuhan kita, kepada Bapa, kepada Anak, dan kepada Roh Kudus dengan menyanyikan lagu nomor 3, Hormat Diberi. Sampai sekarang
pasal 5 ayat yang ke-1, ke-5, ke-6, ke-13 dan ke-14. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bersama-sama. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah pada pagi ini. Tuhan telah memerdekakan kami dari budak dosa, dari hamba dosa, dan Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Bantu kami Bapa untuk mempergunakan status kami sebagai anak Tuhan untuk hidup benar, hidup saling mengasihi. Demikian juga ketika pagi ini Tuhan, kami beribadah, kami mau menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan kami memuji Tuhan, dengan kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh konsentrasi fokus hanya kepadamu saja. Tolong ya Bapa, ibadah kami dari awal sampai selesainya kami boleh ikuti dan kami boleh lakukan semuanya karena Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat saya persilakan duduk. Semua milikku hanya kuterima waktu ku percaya pada Yesus. Congkak dan megah aku tolak, ku hanya seorang berdosa. Karena aku penuh dosa, kita mohon Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita perlu anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan, puji Yesus. Dia mau menolong dan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Kita nyanyikan lagu 114, Aku Hanyalah Seorang Berdosa. Ku hanya seorang berdosa.
dosa untuk setiap kita yang sudah dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk doa pengakuan dosa, saya mohon Bapak Sugianto untuk memimpinnya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau memanggil kami, memilih kami, memerdekakan kami untuk menjadi umat keturunan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun dalam kehidupan kami setiap detik, agar kami selalu menuruti apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Namun Tuhan, di dalam segala kelemahan hidup kami, banyak hal yang kami lakukan kurang berkenan di hadapan-Mu maupun di hadapan manusia, baik melalui perkataan kami maupun perbuatan kami, maupun dalam pikiran kami. Banyak hal yang kami lakukan yang itu tidak berkenan kepada-Mu, karena itu adalah hal yang dosa untuk Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan terutama dalam minggu-minggu ini, sehingga Tuhan kami layak kembali datang ke hadirat-Mu, karena Engkau telah menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami selalu menurut akan kehendak Tuhan, sehingga sampai pada akhir dari kehidupan ini kami tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah saya bacakan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, kita sudah diselamatkan, dosa kita dihapus, maka kita harus bersukacita dan jangan menggunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat baik, tapi untuk kita gunakan untuk berbuat jahat. Ya, jangan menggunakan status kita sebagai orang Kristen, status kita sebagai pengurus hamba Tuhan, kita melakukan kejahatan yang mendukakan hati Tuhan, bahkan melukai sesama. Belenggu iblis telah dipatahkan. Mari kita bergemar. Yesus sudah menghapus segala dosa. Mari kita bergemar. Keselamatan telah genap, ku terlepas dari dosa. Tuhan Yesus tetap setia, maka kita pun harus lebih setia. Mari kita pujikan lagu nomor 66, Kini Ku Tak Lagi Sedih. Pujilah
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur untuk bangsa Indonesia yang boleh merdeka selama 79 tahun. Biarlah setiap kita, rakyat Indonesia, kita mempergunakan kemerdekaan ini dengan bekerja sebaik-baiknya, dengan berkarya bagi Indonesia. Yang sekolah, yang studi, harap mengisi studinya dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita berdoa juga untuk daerah yang tertinggal dan yang mengalami kekeringan karena cuaca pada saat ini. Biarlah Tuhan mau membantu setiap rakyat, seluruh rakyat Indonesia agar boleh tetap bekerja keras dalam kesulitan yang ada dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita berdoa juga untuk pemulihan setiap jemaat GP Rohi Hidup yang sakit dan juga jemaat kita yang dalam pergumulan. Mari kita bersama-sama buka suara untuk 3 hal ini. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada pagi ini Tuhan bersama-sama kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami bersyukur, berterima kasih kami telah dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan bangsa kami dibuat maju dalam segala hal. Tuhan tolong bantu pertahankan segala hal yang sudah kami raih, boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan tolong seluruh rakyat boleh bekerja sama dengan pemerintahan untuk tetap menjaga kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Tuhan tolong bantu biarlah kami boleh bersama-sama seluruh rakyat dengan pemerintah, jajaran TNI dan Polri bekerja mengamankan Indonesia, membuat Indonesia tetap maju dipandang orang sebagai bangsa yang besar. Tolong ya Bapak, kami berdoa untuk daerah yang masih tertinggal, untuk daerah yang masih mengalami kekeringan. Tuhan tolong bantu, biarlah pemerataan keadilan sosial boleh terjadi di seluruh daerah. Pemerintah nanti yang akan memimpin 5 tahun mendatang boleh mengatur agar Indonesia maju di segala daerah. Tuhan tolong bantu seluruh rakyat juga boleh tetap bekerja keras dalam kondisi apapun. Kami mau berdoa juga ya Bapak untuk jemaat GP Rohi Hidup. Tuhan tolong bantu, beberapa jemaat masih dalam kondisi sakit. Tuhan tolong bantu pulihkan, sehatkan kami kembali. Biarlah melalui obat-obatan yang kami minum, makanan yang kami terima, minuman, terapi yang kami lakukan boleh diberkati Tuhan, sehingga kami boleh sehat kembali dan kami boleh menjadi jemaat yang berkarya buat Tuhan. Tolong ya Bapak, mohon kasih sayang-Mu juga untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan tolong bantu kami agar kami tetap bersandar kepada Tuhan untuk mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kami temui. Terima kasih Tuhan yang kami telah naikkan seluruh doa-doa kami. Tuhan tolong jawab sesuai surut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa memohon. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wanita pejuang iman. Saya persilakan. Yesus
juga mau memuji Tuhan dari lagu nomor 118, Dahulu Ku Tersesatlah. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, ya Allah kami, kalau pada kesempatan ini Tuhan izinkan kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan dapat hadir berkumpul di tempat ini, di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian kami. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membuka hati, membuka pikiran setiap kami, sehingga kami dapat layak dan dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat perenungan pembacaan firman Tuhan saat ini. Berkati setiap kami, kuduskan, sucikan setiap kami, sehingga kami tidak dihalangi oleh dosa kami di dalam kami bersekutu dengan Tuhan, di dalam memahami firman-Mu saat ini. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata menyampaikan firman ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai seluruh dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Tuhan dipuji, ditinggikan di dalamnya. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Merdeka. Kurang semangat. Orang yang merdeka harus semangat. Merdeka. Nah, baru semangat ya. Jangan karena dingin kita juga ikut dingin ya. Karena cuaca minggu ini sangat dingin sampai muka kaku sekali. Ya, jadi jangan kita karena cuaca juga mempengaruhi semangat kita. Kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah merdeka harus tetap semangat. Tidak boleh seperti termometer yang mengikuti suhu yang ada di sekitarnya. Ya. Anak Tuhan harus tetap semangat. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Ulangan
15 ayatnya yang ke-12 dan hingga ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, mari kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 12. Bapak Ibu, saudara-saudariku membacakan ayatnya yang ke-13 dengan judul perikop memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. 1, 2, 3. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau baru dalam tanah Mesir, dan kau ditebus dengan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi berita itu kepadamu dari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menelitinya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu selama-lamanya. Demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Saya sekali lagi membacakan di dalam ayat 15, Bapak Ibu, silakan simak baik-baik di dalam ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita bersyukur atau sebagai anak bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memerdekakan bangsa kita dari para penjajah. Kita juga bersyukur atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan atau nenek moyang kita dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan para penjajah. Penjajahan yang dialami oleh bangsa kita atau yang kita alami atau nenek moyang kita dulu alami bukan penjajahan yang biasa-biasa. Kalau kita membaca sejarah, kalau kita melihat begitu lama bangsa Indonesia dijajah oleh negara-negara lain. Ada beberapa negara yang menjajah bangsa Indonesia, dan itu adalah ratusan tahun. Kalau kita melihat lamanya bangsa Indonesia mengalami penjajahan, kalau saya jumlahkan dari negara satu sampai negara berikutnya, ada sekitar 436 tahun, Bapak. 436 tahun. Mulai dari Prancis sampai pada penjajahan Jepang. Mohon maaf, dari Portugis. Portugis yang pertama kali menjajah bangsa Indonesia dari 1509 sampai 1945 terakhir.
Ada 6 negara yang menjajah bangsa Indonesia. Mungkin anak-anak sekolah masih ingat nama-nama negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Ada 6 negara Bapak Ibu, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Nah, ada 6 negara ini. Dan yang paling lama menjajah bangsa Indonesia adalah negara apa? Belanda. Ya. Dikatakan sekalipun itu hanya cuma dikatakan untuk menyemangati bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, dikatakan Belanda menjajah bangsa Indonesia 3,5 abad atau 350 tahun. Tetapi yang paling sadis menjajah bangsa Indonesia adalah negara Jepang. Diperkirakan hanya cuma 3 tahun, kurang lebih 3 tahun setengah. Tetapi bangsa Indonesia mengalami krisis yang paling sangat-sangat menyakitkan. Dari tahun 1942 sampai mereka 45 mungkin lebih. Tapi Indonesia sangat-sangat mengalami penderitaan saat itu. Tapi kita bersyukur bangsa Indonesia, para pahlawan kita rela berkorban, berjuang, meraih kemerdekaan itu supaya bebas dari perbudakan bangsa. Ya. Tentu itu bukan karena kuatnya mereka juga karena adanya pertolongan Tuhan, adanya kekuatan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Maka tema firman Tuhan hari ini kita belajar yaitu Freedom Day atau pembebasan atau hari kemerdekaan atau hari pembebasan. Kita bersyukur sudah 79 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. Amin Bapak Ibu. Nah, maka di dalam firman Tuhan ini juga kita melihat bukan hanya bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan. Bangsa Israel dulu juga mengalami yang namanya penjajahan atau dijajah oleh bangsa lain atau diperbudak oleh bangsa lain. Di dalam firman Tuhan ini kita melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan memberikan perintah kepada bangsa ini, bangsa Israel yang telah merdeka, yang telah dibebaskan oleh Allah dari penjajahan Mesir saat itu, dan mereka ada di padang gurun saat itu, dan Tuhan Allah memberikan satu perintah kepada mereka yang harus mereka lakukan, yang wajib mereka lakukan dan wajib mereka taati dan tidak boleh tidak dilakukan. Perintah yang Tuhan katakan kepada mereka Bapak Ibu yaitu untuk menghapus hutang dan membebaskan budak mereka yang sesama orang Israel. Ya. Kalau ada orang Israel atau orang Ibrani dengan orang Ibrani ini berhutang kepada orang Ibrani ini atau dia menjadi budak, orang Ibrani, sesama orang Ibrani harus menghapuskan hutang itu dan juga membebaskan orang yang menjadi budak itu pada tahun Sabat. Apa itu tahun Sabat Bapak Ibu? Tahun yang ke-7, ya, tahun yang ke-7. Jadi ketika mereka ada dimulai keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun dihitung sampai 7 tahun, itu dikatakan tahun Sabat. Itu namanya tahun pembebasan. Ketika sampai pada tahun Sabat atau tahun yang ke-7, dan semua yang telah berhutang, yang telah menjadi budak di antara mereka harus membebaskannya. Mereka tidak boleh terus memperbudaknya. Tetapi
di luar bangsa Israel atau orang Ibrani yang memperbudak dirinya kepada orang Ibrani, mereka tetap berlaku, ya, tetap membantukan, tetap juga menjadi budak mereka. Ya, contohnya orang-orang di luar bangsa Israel, mereka menjadi budak bangsa Israel. Dan hukum ini tidak berlaku bagi mereka. Hanya hukum ini berlaku bagi orang-orang sesama orang Israel, ya, orang-orang sesama bangsa Israel. Ya. Mengapa hal ini penting? Mengapa hal ini Tuhan tegaskan kepada bangsa Israel? Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-15, ini adalah suatu alasan Allah mengapa memberikan perintah ini untuk melunaskan atau menghapus hutang dan membebaskan para budak orang-orang Israel saat itu. Tuhan katakan di dalam ayat 15 apa Bapak Ibu di sana kalau kita melihat bahwa haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu hari ini. Jadi alasan penting mengapa Tuhan menyuruh seluruh orang Ibrani yang memiliki budak Ibrani harus menghapuskan hutang, membebaskan mereka pada tahun yang ke-7 atau pada tahun Sabat itu, karena mereka juga dulu telah diperbudak dan Allah mengasihi mereka. Allah membebaskan mereka dari perbudakan itu, dan Allah menginginkan mereka juga harus menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang berhutang dan yang telah memperbudak dirinya pada tahun yang ke-7. Nah, jadi di sini Allah meminta bangsa Israel supaya bangsa Israel itu memiliki belas kasihan juga kepada orang-orang yang punya hutang kepada mereka, yang telah memperbudak dirinya kepada mereka. Karena Allah terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada mereka ketika mereka ada di tanah Mesir. Jadi Allah mengajarkan mereka untuk memiliki kasih sama seperti Allah berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengalami perbudakan. Nah, bagaimana mereka membebaskan bangsa ini? Mereka sendiri yang telah memperbudak dirinya kepada mereka. Ada dua hal yang Tuhan ajarkan mereka. Bagaimana mereka melepaskan budak itu, bagaimana mereka memerdekakan orang-orang yang telah menjadi budak mereka. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di dalam pembacaan kita. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di dalam membebaskan atau memerdekakan orang-orang yang telah menjadi budak bagi mereka. Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah harus melepaskan dengan penuh sukacita dan tidak dengan tangan kosong. Budak yang sudah ada di rumah mereka sebagai tua, tidak boleh mereka di saat melepaskan budak itu tidak boleh mereka dalam keadaan sedih, susah, dan tidak boleh dalam keadaan pelik. Ya. Perhatikan di dalam ayat 18 dan ayatnya yang ke-12 sampai 14. Di sana kita melihat Bapak Ibu dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat 18, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan meminta setiap tuan yang memiliki budak, ketika tuan ini melepaskan budaknya pada tahun yang ke-7, tuan ini harus dalam keadaan penuh sukacita
dan dia melepaskan budaknya juga tidak dengan tangan kosong, ya, atau tidak dengan tangan hampa. Artinya tuan ini harus memberikan bekal bagi budaknya yang akan keluar dari rumahnya. Ya. Dikatakan kalau kita melihat bahwa bangsa Israel wajib setiap tahun Sabat, setiap tahun ke-7 wajib seorang tua harus melepaskan budaknya, karena budaknya ini sudah mengabdikan dirinya, sudah bekerja dikatakan 6 tahun lamanya, dan pada tahun yang ke-7 mereka harus keluar. Dan di dalam mereka keluar itu Tuhan tidak boleh menahan terus menerus. Seorang Tuhan tidak boleh merasa rugi ketika budak ini keluar dari rumahnya. Seorang tua tidak boleh menghitung hartanya ketika budaknya pergi. Dalam hal ini mungkin budak ini telah meminjam uangnya atau memakai uangnya mungkin dalam jumlah besar, tetapi mungkin dalam 6 tahun itu tidak terbayarkan dengan atau tidak lunas dengan dia bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 dia harus keluar. Dan Tuhan katakan sekalipun hutang itu tidak terbayarkan selama 6 tahun lamanya dia bekerja, kamu harus melepasnya. Kamu tidak boleh susah, kamu tidak boleh menderita, kamu tidak boleh hitung-hitungan. Ketika engkau hitung-hitungan, kamu akan kena hukuman. Atau juga ketika budak ini telah tiba waktunya untuk bebas pada tahun yang ke-7, dikatakan harus seorang tua membekali, ya, memberikan kepada budak ini apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi hak seorang budak ini. Dikatakan di dalam ayatnya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 13 dan 14 Bapak Ibu, ya, di sana seorang tua harus memberikan apa yang dia miliki, ya, membekali budak ini. Dikatakan di sana harus membekali budak ini. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpah memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pendirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang ada padamu. Artinya bahwa ketika budak itu pergi, sudah tiba waktunya seorang tua harus membekali, sehingga budak ini dia punya bekal. Ketika dia keluar, dia bisa menyambung hidupnya, dia juga bisa ada jaminan untuk sementara untuk dia bisa. Tidak boleh dikeluarkan, diusir tanpa ada bekal lain. Nah, apa yang ada sesuai berkat Tuhan yang ada pada Tuhan yang harus membekal, sehingga budak ini juga terjamin kehidupannya. Nah, jadi ini yang harus mereka lakukan. Setiap orang yang menjadi tuan bagi hamba atau budak itu tidak boleh dalam keadaan susah ketika melepaskan. Tidak boleh hitung-hitungan. Woi, kamu belum selesai membayar hutangmu. Selama 6 tahun ini banyak hutangmu yang sudah kamu pinjam. Itu tidak boleh. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Keluaran dan juga di kitab Imamat, bahwa sekalipun dia mungkin orang ini meminjam uang di tahun yang ke-5, mungkin di tengah tahun, hampir setengah tahun yang ke-6, bangsa Israel tidak boleh menolak untuk memberikan pinjaman, dan sebesar apapun harus diberikan. Dan pada tahun yang ke-7 dia harus bebas, dan tidak boleh merasa oh saya rugi. Tapi kata Tuhan di sana harus memberikan. Dan Tuhan berikan juga mereka pengharapan bahwa ketika engkau menolong sesamamu, engkau juga akan diberkati. Ya. Hal itu juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Dan juga ini juga terjadi
di masa-masa kehidupan saat ini. Bukan berarti karena sudah merdeka tidak ada orang yang kesulitan. Bukan berarti karena sudah merdeka tidak ada orang yang tidak mau lagi keliling hutan. Jadi bukan berarti sudah merdeka langsung semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak juga. Karena juga mungkin ada pengaruh, mungkin karena orangnya juga kurang mengelola, kurang bekerja, atau dengan juga pengaruh-pengaruh lain. Bahkan dikatakan bahwa setiap kita, setiap bangsa Israel yang memiliki harta, dia wajib menolong sesamanya, dan ketika sesamanya itu tidak sanggup membayar, dia memperbudak diri, dan pada tahun yang ke-7 orang itu harus dihapuskan hutangnya dan juga dilepaskan menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Ya karena alasan tadi di dalam ayat yang ke-15, alasannya adalah karena dulu semua bangsa Israel juga adalah hidup di dalam perbudakan orang Mesir, dan karena kasih Allah telah membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Dan sebagai sesama bangsa yang sudah mengalami kemerdekaan dari Allah, mereka juga harus bisa melepaskan saudara mereka. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yang harus bangsa Israel lakukan di dalam memerdekakan, di dalam membebaskan budak mereka, yaitu yang harus mereka lakukan adalah memberikan tanda sebagai hamba untuk selamanya. Ada dua hal. Mengapa mereka harus memberikan tanda sebagai hamba untuk selamanya? Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu ayatnya 16 dan 17, di mana ada budak mereka ini, seorang budak ini sudah nyaman dengan tuannya, dan ketika pada tahun pembebasan, tahun yang ke-7, harusnya mereka keluar dibebaskan. Tapi budak ini sudah nyaman. Dia berkata, "Tuan, saya tidak mau keluar. Saya tetap menjadi budakmu, saya tetap menjadi pekerjamu, karena saya mengasihi engkau, saya mengasihi keluargamu." Itu kata seorang budak. Tapi Tuhan katakan kalau ada orang seperti itu yang memperhamba dirinya karena dia mengasihi engkau, karena juga keadaannya nyaman dengan engkau, kamu harus melakukan satu syarat. Itu syaratnya adalah kamu harus menerima dia, dan kamu harus membawa orang ini ke hadapan Allah, dalam arti berdoa bahwa engkau tidak sengaja menahan orang ini untuk engkau perbudak untuk selamanya. Ketika engkau membawa berdoa di hadapan Tuhan, dan kamu harus membawa di pintu, dan kamu harus memberikan tanda. Tandanya apa? Harus ditusuk telinganya. Ditusuk telinganya sebagai tanda bahwa orang itu dia memperhamba dirinya kepada seorang tua untuk selamanya. Jadi ini yang harus mereka lakukan. Kalau ada orang yang menetap ingin menjadi budak, mereka tidak boleh sembarangan, Bapak. Mereka harus membawanya kepada Tuhan. Mereka bukan dengan senang, karena engkau mempermudah dirimu, karena engkau ingin bekerja denganku, lalu dia semena-mena saja memperlakukan budak. Tidak. Tuhan katakan harus engkau membawa dia di hadapanku, harus engkau melakukan syarat yang sesuai dengan kehendakku, maka barulah menjadi budak itu menjadi hambamu untuk seumur. Ini yang dikatakan Tuhan di dalam membebaskan budak saat itu. Nah, dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dari cerita firman Tuhan ini tentang pembebasan budak Israel, di situ kita melihat bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun umat pilihannya diperbudak oleh siapapun. Dari cerita ini kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi umatnya.
Ia tidak menghendaki seorang pun umat pilihannya untuk diperbudak oleh siapa. Kita tahu bahwa ketika Israel diperbudak, Allah tidak diam. Allah justru bekerja. Allah memanggil Musa untuk mengutus Musa untuk menjadi alatnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita juga dulunya adalah hamba dosa. Kita sudah menjadi budak dosa dulunya, sudah diperbudak oleh dosa. Kita ini sudah dibelenggu di dunia oleh dosa. Kita ada di bawah hukum dosa dan menuju pada kematian. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, Dia memilih kita, dan Dia tidak tinggal diam. Karena Dia tahu Dia telah memilih kita menjadi umat pilihannya. Allah bekerja. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita yang telah hidup di bawah hukum dosa, yang telah diperbudak oleh dosa. Tuhan Allah mengutus Yesus supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa, supaya kita hidup untuk Allah, supaya kita hidup untuk Kristus, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Dan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang sudah mengalami kemerdekaan sejati, bukan hanya kemerdekaan karena lepas dari jajahan negara lain, tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati bagi kita. Dia bukan hanya membebaskan kita dari perbudakan penindasan yang hal-hal yang sementara, tapi Dia memberikan kita jaminan. Apa itu Bapak Ibu? Jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu yang Yesus kerjakan. Yesus telah mati di atas kayu salib untuk tujuan supaya saya dan Bapak Ibu merdeka dari perbudakan dosa. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah merdeka dari dosa? Kok ada yang sini? Bapak Ibu sudah merdeka sejati? Tentu ini kita jawab dalam hati kita masing-masing, dan tahu diri kita sendiri dan Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Apakah saya sudah mengalami kemerdekaan sejati yang Kristus kerjakan di atas kayu salib? Apakah saya sudah mengalaminya? Kalau para pahlawan kita telah membebaskan kita dari penindasan secara fisik dan memberikan kita jaminan untuk bisa bebas menikmati hidup di tanah tercinta, tanah Indonesia. Tapi apa yang dikerjakan Kristus jauh dari apa yang dikerjakan oleh para pahlawan kita. Memang sama-sama mengorbankan, adanya pengorbanan. Para pahlawan kita, mereka juga mengorbankan hidup mereka, berjuang melawan penjajah, mati ditembak. Yesus juga mati di atas kayu salib demi memerdekakan saya dan Bapak Ibu. Dan pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menerima kemerdekaan sejati? Tentu sebagai orang yang sudah merdeka, tentu sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan sejati yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tentu tidak lagi hidup di bawah hukum dosa, tentu tidak lagi hidup memperbudak diri menjadi hamba dosa. Kita sudah dilepaskan dari budak dosa oleh Kristus. Nah, kita yang sudah lepas dari budak dosa itu, kita harus hidup untuk Kristus. Jangan lagi kita memperbudak diri kita untuk menjadi dosa. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi terkadang kita lalai Bapak Ibu. Terkadang kita lalai. Maka dengan hal itu kita tadi dikatakan di dalam Galatia pasal 1 Bapak Ibu ya, di dalam bacaan perkataan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, apa yang kita lakukan?
berdiri teguh dengan iman di hari itu baru dikatakan sungguh-sungguh. Yesus sudah mengerjakan itu semua. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, ada godaan sedikit, lalu jatuh, akhirnya menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Bukan karena dosanya ini kecil tidak apa-apa, saya berbohong. Tapi hari ini saya tidak beribadah, saya sakit ya. Minta tolong gantikan ya, padahal tidak sakit Bapak Ibu ya. Kafe hari ini saya tidak bisa ikut persekutuan rumah tangga ya, karena saya begini-begini, padahal tidak sesuai dengan. Nah itu salah satu contoh mulai ada kebohongan, menipu diri sendiri, dan itu adalah dosa. Yang anggap bahwa itu hanya cuma sepele. Nah itu sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, harusnya kita hidup menjadi milik Kristus. Kita harus hidup menjadi milik Kristus. Jangan kita karena sudah dimerdekakan, kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bebas, kan sudah bebas. Kan Kristus sudah memerdekakan saya. Kristus telah menebus dosa saya, tidak ada dosa. Saya melakukan dosa nanti Kristus juga hapus. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Ketika engkau katakan Kristus sudah menghapuskan dosa saya dan saya sengaja melakukan dosa, itu adalah salah. Dikatakan orang yang sudah tahu bahwa itu dosa, ketika dia sengaja melakukan dosa, itu tidak akan pernah diampuni. Dia tahu itu baik, tapi dia tidak melakukan. Itu adalah dosa. Dan hari ini kita ingatkan bahwa sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita hidup untuk Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan begini Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa kalau Tuhan sudah memerdekakan kita buang itu dosa, dan mari kita hidup di dalam Kristus untuk menjemput hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar saya sudah merdeka, masih hidup di dalam kubangan dosa yang seperti dulu, kubangan dosa yang sama dengan dulu. Artinya seperti lagu, aku masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Tentu ini kita harus merenungkan dalam hidup kita. Saya sudah merdeka, ada nggak sesuatu hal yang saya ubah di dalam hidup saya di hadapan Tuhan? Tentu itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah merdeka secara kebangsaan, dan Tuhan juga sudah memerdekakan kita dengan kemerdekaan sejati. Maka dengan itu, mari kita sebagai orang yang merdeka, jangan kita hidup lagi di dalam dosa, jangan lagi memperbudak diri kita untuk dosa. Ingat tadi bahwa Allah tidak menghendaki setiap kita umat pilihannya hidup lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan kita, seperti yang ada di dalam Galatia Galatia pasal 5 ayat 13, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita yang sudah dimerdekakan juga, kita harus bisa mengasihi sesama kita, kita harus bisa mengampuni sesama kita, karena Allah sudah mengerjakan juga itu bagi kita. Dia mengampuni kita, Dia menyelamatkan kita. Itu kata Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, kita ini adalah hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, tunjukkanlah
ciri khas sebagai hamba Allah. Tentu hamba Allah mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah dengan kita, bukan terus menendam kesalahan mereka. Hal ini juga diperintahkan kepada bangsa Israel tadi. Setiap tahun yang ke-7 mereka harus menghapuskan segala hutang, baik hutang dosa atau perbudakan, mereka harus menghapuskan. Kita juga harus mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Allah tidak menghendaki setiap umatnya untuk hidup dalam perbudakan dosa. Yang kedua, orang yang sudah merdeka jangan lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, orang yang sudah merdeka harus hidup saling tolong menolong dan saling mengasihi. Sebagai orang yang sudah merdeka, kita harus hidup saling tolong menolong. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita sebagai orang yang sudah merdeka, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan hanya menyalahgunakan kemerdekaan itu. Merdeka. Kurang semangat. Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima kemerdekaan yang sejati. Maka dalam hal itu kami yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup baru di dalam Kristus, menunjukkan kasih kami kepada sesama kami dan menunjukkan kami juga saling tolong menolong sebagai sesama orang yang sudah Engkau merdekakan. Berkati kami terus ya Tuhan di dalam kemerdekaan yang sudah kami terima dari Engkau. Sehingga kami terus berdiri teguh dengan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan firman itu di dalam hidup kami. Ampuni jika kami selama ini, sekalipun kami sudah dimerdekakan kemerdekaan sejati, tapi kami masih hidup di dalam dosa. Dan lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk meninggalkan semuanya itu dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak. Ini doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Saya kembali kepada apakah kita sudah merasa merdeka dari dosa? Apakah kita merasa bisa mengatasi dosa, egois kita, keinginan dunia? Mari kita terus berharap kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang kuasa, yang sanggup membebaskan kita dari dosa, juga sanggup merubah karakter kita, ya, dari yang suka egois, yang suka marah, yang suka mementingkan diri sendiri, menjadi suka mengikuti perintah Tuhan, maunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Mari saya ajak kita untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Bebaskah dalam dunia yang kacau berbencana, adakah kau terlepas dari belenggunya? Terlepas
Terima kasih dari kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik dan persembahan terima kasih saudara saudara dalam nama Yesus kita syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan warta buat setiap kita. Untuk minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yang melayani dalam ibadah minggu depan adalah Bapak Pendeta Andreas Sukarji. Yang memimpin liturgi adalah Saudara Andreas. Yang memainkan musik adalah Saudari Joy. Backing vokal akan dilayani oleh Ibu Mega dan Ibu Ami. Yang melayani kolektor adalah Ibu Yunita dan Ibu Christine. Yang menyambut tamu adalah Saudari Cencen dan Saudara Marcel. Persembahan pujian akan dipersembahkan oleh orang Labora. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu jam 5 sore bertempat di Pastori Jalan Cokro Aminoto. Yang membawakan renungan adalah penginjil Averius, diturkos oleh Ibu Suci, dan yang melayani musik adalah penginjil Averius. Kiranya seluruh kaum wanita boleh hadir beribadah bersama-sama. Sedangkan untuk kaum pemuda remaja, ada persekutuan pada hari Sabtu juga bertempat di Pastori hari Sabtu jam 5 sore, ya. Yang melayani renungan tetap penginjil Averius, diturkos oleh Saudari Joy, sedangkan yang melayani musik adalah Saudari Freely. Kami mewakili seluruh jemaat ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Kimlian pada tanggal 12 bulan 8, kemudian juga Ibu Mega pada tanggal 12 bulan 8, Bapak Suminarto pada tanggal 15, dan Saudari Lydia pada tanggal 17 Agustus. Saya undang yang berulang tahun untuk bangkit berdiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mengadakan persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi secara online. Bapak Ibu yang belum mengikutinya, silakan mengaktifkan HP-nya. Ya, data selulernya diaktifkan karena pagi jam 5 kurang sedikit saya akan telepon untuk mengajak kita berdoa bersama, ya. Lewat HP silakan satu keluarga nyalakan satu HP saja. Tapi satu keluarga ikut, ya. Jangan seperti yang satu menyalakan, yang lain tetap berbahan, ya. Biarlah kita seperti Kak Lydia dengan Bu Harti sama-sama duduk menghadap HP mengikuti doa pagi. Satu contoh yang baik, ya. Mari yang belum ikut, cobalah untuk ikut, ya. Saat ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Saya undang untuk bangkit berdiri. Sepertinya belum ada. Biarlah Tuhan memberi kita kemauan dan kemampuan untuk mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau memperkenalkan Injil kepada mereka, atau mengajak saudara-saudari kita, teman kita yang sudah Kristen tapi masih malas ke gereja, kita ajak untuk bersama-sama ke gereja kita. Program I Love Bible tetap berjalan, ya. Kita sudah sampai ke Yosua pasal 11 dan mulai besok kita akan mulai membaca Yosua pasal 12. Untuk laporan persembahan sudah tertera di dalam warta. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan bisa melihatnya. Jika ada kekeliruan, mohon menghubungi kami untuk kita koreksi bersama. Demikian warta sudah saya bacakan. Saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doxologi dan menerima doa berkat.
Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita arahkan hati kita dan mengingat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Malah kita menjadi orang yang merdeka, yang selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak lagi memperbudak diri kita dengan di bawah hukum dosa. Ya, kita hidup baru di dalam Tuhan. Marilah kita pulang dan kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, saat itu dipersilakan. Saat itu selesai, tambahan pengumuman untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang mau mengikuti kelas katekisasi. Besok ada kelas katekisasi jam 5 sore sampai dengan selesai ya. Bagi yang sudah ada di grup, besok lagi diingatkan supaya hadir dan jangan molor waktunya supaya kita bisa langsung belajar dengan baik ya. Itu aja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.